Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fathur Rahman dari Teknik Komputer 58 Sekolah Vokasi IPB. Pada pertemuan kali ini, saya akan sedikit menerangkan tentang rangkaian kombinasional. Nah, sudah dilihat di sini di Proteus 8-nya terdapat 3 buah rangkaian kombinasional yang berbeda. Nah, 3 rangkaian ini digunakan untuk apa? Nah, rangkaian ini digunakan untuk mencari tabel kebenaran dari masing-masing rangkaian juga persamaan booleannya. Nah, di sini sudah terlihat rangkaian kombinasional, juga pada Word juga sudah terdapat kesimpulan dari persamaan boolean juga tabel kebenarannya. Nah, kita identifikasi mengapa saya mendapat nilai seperti ini. Nah, untuk persamaan booleannya dilihat masukkan A pada rangkaian pertama masuk pada gerbang NOT yang berarti A komplement. Kemudian masuk pada gerbang OR, artinya ada penjumlahan dan dijumlahkan dengan masukan B yang langsung masuk pada gerbang OR. Nah, kedua masukan A komplement B ini masuk pada gerbang N yang berarti ada pengalinya. Nah, pengalinya ini kita kembali pada kondisi awal, masukkan A masuk pada gerbang N. Masuk pada gerbang N berarti ada perkalian dengan masukkan B. Nah, masukkan B langsung masuk, juga diteruskan pada gerbang N yang tadi sudah ada penjumlahan antara masukan A komplement ditambah B, menjadikan hasil kesimpulan persamaan booleannya A komplement ditambah B dikali A komplement B. Nah, untuk tabel kebenarannya kita uji kembali. Nah, jika kedua masukan bernilai 0, maka output pun bernilai 0. Jika masukan B bernilai 1, output akan bernilai 1. Nah, jika masukan A-nya bernilai 1 dan B-nya 0, maka output akan bernilai 0. Jika kedua masukan bernilai 1, maka output pun akan bernilai 0. Nah, itu merupakan identifikasi dari persamaan boolean juga tabel kebenaran rangkaian pertama. Sekarang masuk pada rangkaian yang kedua. Pada rangkaian yang kedua, di sini bisa dilihat juga persamaan booleannya dan tabel kebenarannya. Kita lihat masukkan A, dia masuk pada gerbang NOT. Nah, berarti A komplement kemudian masuk pada gerbang N. Ada pengalinya. Nah, pengalinya kita lihat pada masukan B yang langsung masuk pada gerbang N yang pertama. Berarti A komplement B. Kemudian kedua masukan tersebut masuk pada gerbang OR yang berarti ada penjumlahan kemudian. Nah, kita balik lagi, dijumlahkan dengan apa? Kita lihat di sini masukan A langsung masuk pada gerbang N yang kedua. Artinya A saja, lalu masukkan B-nya, dia masuk pada gerbang NOT yang berarti B komplement masuk pada gerbang N, artinya dikalikan dengan masukan A tadi, menjadikan persamaan booleannya A komplement B ditambah A B komplement. Nah, untuk tabel kebenarannya diuji bisa dilihat jika kedua masukan bernilai 0, maka output akan bernilai 0. Jika masukan B bernilai 1, maka output akan bernilai 1. Nah, jika masukan yang A bernilai 1 dan B 0, output pun akan bernilai 1. Nah, jika kedua masukan bernilai 1, maka output akan bernilai 0. Nah, persis seperti tabel kebenaran yang sudah saya buat. Nah, kemudian masuk pada rangkaian yang ketiga. Rangkaian ketiga ini memiliki 3 masukan. Nah, di sini sudah terlihat simpulan dari persamaan booleannya juga tabel kebenarannya. Tabel kebenarannya memiliki 8 simpulan. Itu dikarenakan sesuai rumusnya, yaitu ada 2 pangkat N masukan, N-nya tersebut bernilai 3 karena 3 masukan, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, sebelum masuk pada tabel kebenaran, kita lihat dulu dari persamaan booleannya. Kenapa bisa mendapatkan nilai seperti ini? Nah, dilihat di sini ibaratkan masukan A, masukan B, dan masukan C. Nah, masukan A ini dia masuk langsung pada
gerbang N. Nah, untuk masukkan B-nya, dia masuk pada gerbang NOT terlebih dahulu, baru masuk pada gerbang N. Artinya, nilai masukan A itu dikalikan dengan nilai B komplement, karena yang nilai B masuk pada gerbang NOT terlebih dahulu. Kemudian kedua simpulan yang pertama masuk pada gerbang OR, artinya ada penjumlahan di akhir. Nah, penjumlahan dengan apa? Kita lihat di sini yang keduanya, masukkan B, dia masuk langsung pada gerbang N. Yang berarti ada perkalian B dikalikan dengan masukan yang ketiga, itu masukan C. Nah, artinya B dikali C masuk pada gerbang OR. Nah, masuk pada penjumlahan yang tadi, itu disimpulkan A B komplement ditambah BC. Nah, untuk tabel kebenarannya kita uji ulang, balik apakah benar seperti ini tabel kebenarannya. Untuk ketiga masukan bisa dilihat bernilai 0. Nah, benar bernilai 0. Kemudian untuk masukan C bernilai 1 dan yang lainnya 0. Nah, dia bernilai 0. Kemudian jika masukan B dan C bernilai 1, nah dia akan bernilai 1. Jika hanya masukan B bernilai 1, nah dia akan bernilai 0. Kemudian jika A dan B bernilai 1 dan C 0, maka dia akan bernilai 0. Nah, jika A saja bernilai 0, nah dia akan bernilai 1. Jika A dan C 0, jika A dan C 1, maka dia akan bernilai 1 juga. Jika masukan bernilai 1 semuanya, output pun akan bernilai 1. Nah, berlanjut setelah kita mengidentifikasi dari 3 rangkaian yang disediakan di awal, baik itu persamaan boolean juga tabel kebenarannya, lanjut pada materi selanjutnya, yaitu di sini sudah disediakan ada tabel kebenaran yang memiliki 4 nilai masukan dan 1 nilai output. Nah, tabel kebenaran ini digunakan untuk apa? Yang pertama, saya akan membuat peta Karnaugh-nya, lalu persamaan booleannya, dan yang terakhir ada pembuatan rangkaian digitalnya. Nah, peta Karnaugh itu seperti apa? Peta Karnaugh itu merupakan identifikasi dari tabel kebenarannya. Nah, di sini bisa dilihat dinilai masukan A1, B0, C0, D0. Nah, jika masukan bernilai 0, itu berarti dia memiliki nilai komplement. Dan jika masukan bernilai 1, maka ya merupakan nilai masukan sebenarnya. Nah, kita identifikasi untuk peta Karnaugh hanya untuk yang memiliki nilai output atau keluaran satu semua ini. Nah, dilihat ini merupakan kesimpulan peta Karnaugh-nya. Nah, tadi sudah dibilang jika masukan 0 itu bernilai komplement. Lihat, 0 itu untuk A komplement, B komplement, dan untuk C komplement, D komplement juga 0. Nah, kita langsung identifikasi kenapa bisa mendapatkan hasil seperti ini pada peta Karnaugh-nya. Nah, untuk lebih gampangnya kenapa ini masukan yang bernilai 1 dicetak biru agar mempermudah mengidentifikasi peta Karnaugh-nya. Dilihat di sini yang pertama itu masukan 1 0 1 1 yang bernilai 1. Kita lihat di sini 1 0 1 1 1 0 1 1 berarti AB komplement CD, AB komplement CD. Nah, dia bernilai 1. Kemudian 1 semua berarti AB CD, AB CD. Nah, dia bernilai 1 juga. Kemudian untuk masukan 0010 atau 0010 berarti A komplement, B komplement, C D komplement, ya bernilai 1. Juga 0011
0011 berarti A komplement B komplement C D. Nah, di sini nih. Nah, A komplement B komplement C D. Dia bernilai 1. Juga 0110 berarti 01 A komplement B. Nah, A komplement B 10 C D komplement. Nah, ini dia masih menjadi bagian dari peta kanonya. 0 sisanya 111. Nah, bernilai 1. 01 berarti A komplement B. Nah, 11 CD berarti A komplement B CD. Nah, ini kenapa bisa mendapati hasil seperti ini. Kemudian identifikasi dari peta kano ini, persamaan booleannya. Tadi sudah disebutkan ya. Yang pertama itu ada A B komplement CD, A B komplement CD, kemudian A B CD, terus A komplement B komplement C D komplement di sini nih. A komplement B ya. CD A komplement B C D dan A komplement B C D komplement ini, dan yang terakhir A komplement B C D. Nah, ini. Nah, dari persamaan boolean ini bisa disederhanakan menjadi komplement C ditambah CD. Nah, selanjutnya yang terakhir itu merupakan bentuk dari rangkaian digitalnya. Nah, seperti apa bentuk dari rangkaian digitalnya? Nah, ini merupakan bentuk dari rangkaian digitalnya. Setelah persamaan booleannya disederhanakan. Nah, sekian merupakan penjelasan mengenai rangkaian kombinasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.